Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revi Suryandi, NPM 2235 10431. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Introduction to React.js. Ada 6 langkah untuk materi ini, yaitu yang pertama pengenalan React.js, yang kedua instalasi dan konfigurasi React, yang ketiga cara membuat game sederhana dengan React, yang keempat membuat aplikasi catatan berbelanja sederhana menggunakan React, yang kelima komponen dalam React, yang keenam mengelola navigasi di aplikasi React. Langkah pertama yaitu pengenalan React. Apa itu React? React adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna UI. Berfokus pada arsitektur berbasis komponen, dikembangkan oleh Facebook untuk membuat UI yang interaktif dan efisien. 2. Memahami React setelah belajar JavaScript. Perbedaan antara JavaScript murni vanilla JavaScript dengan React. React memperkenalkan konsep seperti virtual DOM, komponen, dan state. 3. Mencoba membuat aplikasi paling sederhana dengan React. Contoh sederhana menampilkan Hello World dengan React. Penjelasan sintaks JSX atau JavaScript XML, bagaimana cara React mengelola tampilan dan komponen. 4. Apa saja yang harus disediakan untuk belajar React? Yang pertama, pengetahuan dasar mengenai JavaScript, HTML, dan CSS. Ada menggunakan Node.js dan NPM, Node Package Manager. Ada menggunakan Create React App untuk memulai proyek React dengan cepat. Yang kelima, konsep-konsep utama pada React. Komponen, bagian paling kecil dalam React yang dapat digunakan kembali. Proofs adalah cara untuk mengirim data ke komponen. State, mengelola data internal di dalam komponen. Lifecycle method, fungsi yang dijalankan pada titik-titik tertentu dalam siklus hidup komponen. Poin kedua yaitu ada instalasi dan konfigurasi React. Pertama, langkah-langkah instalasi, install Node.js dan npm menggunakan create React App untuk menginstalasi proyek React. Struktur data folder di dalam React. Yang kedua, menjalankan React di komputer. Cara menjalankan server pengembangan menggunakan perintah npm start, menggunakan hot reload untuk memperbarui perubahan secara langsung tanpa memuat ulang halaman. Poin ketiga, ada yang ketiga ada cara membuat game sederhana dengan React. Yang pertama, persiapan. Penjelasan tentang game akan dibuat, misalnya Tic-Tac-Toe. Memahami komponen yang dibutuhkan, papan permainan, kotak permainan, dan pemain. 2. Membuat papan permainan. Membuat komponen papan permainan yang memetakan setiap kotak permainan. Menampilkan status permainan di layar. 3. Menambah pemain lawan. Menambah fungsi untuk dua pemain PSP versus player versus player. Mengubah status pemain setelah giliran berakhir. 4. Menentukan pemenang. Logika untuk memeriksa kombinasi pemenang. Menampilkan pemenang setelah permainan itu berakhir. 5. Menambahkan fitur time travel. Menyimpan riwayat gerakan, fitur untuk mundur maju ke gerakan sebelumnya. 6. Refactor. Membersihkan kode untuk meningkatkan keterbacaan dan penggunaan kembali ke komponen.
4. Membuat aplikasi sederhana catatan berbelanja. 1. Fitur utama, tambah dan hapus barang. Pengguna dapat menambah item belanja serta jumlahnya, serta menghapus item dari daftar. Edit barang, pengguna dapat mengedit nama atau jumlah item, menandai barang sebagai dibeli. Barang juga bisa ditandai sebagai sudah dibeli atau belum dibeli. 2. Komponen yang digunakan, shopping list, menampilkan daftar barang belanjaan. Shopping item, komponen untuk tiap barang termasuk fitur edit, hapus, dan toggle dibeli. Item form, formulir untuk menambahkan atau mengedit barang. 3. Mengelola state dengan use state. Daftar berbelanja disimpan dalam state sebagai array objek atau tiap objek berisi nama, jumlah, dan status dibeli. Menggunakan fungsi untuk menambah, menghapus, dan mengedit barang, serta mengubah status dibeli dari barang tersebut. 4. Fitur tambahan yang dapat ditambahkan, yaitu edit barang, buat opsi untuk mengedit nama atau jumlah barang, penyimpanan lokal, local storage, menyimpan daftar belanja secara lokal agar tetap ada saat halaman di-refresh. 5. Komponen dalam React. Apa itu komponen? Komponen adalah bagian terkecil dari UI yang dapat digunakan kembali. Ada dua jenis komponen, kelas komponen dan fungsional komponen. 2. Cara membuat komponen. Membuat komponen fungsional sederhana, menggunakan props untuk komunikasi antar komponen, menjelaskan lifecycle method atau untuk komponen berbasis kelas. 3. Mengelola state dalam komponen, menggunakan useState untuk menyimpan dan memperbarui state. Penjelasan mengenai efek samping, side effect dengan use effect. Poin ke-6, mengelola navigasi di aplikasi React. Apa itu React Router? React Router adalah library yang digunakan untuk mengelola navigasi atau routing dalam aplikasi React. Memungkinkan pembuatan aplikasi single page atau SPA dengan beberapa rute tanpa harus memuat ulang halaman. 2. Cara kerja React Router. React Router menggunakan URL browser untuk menentukan komponen mana yang akan dirender. Komponen konsep dasarnya routers, route, dan link. Langkah-langkah menggunakan React Router yaitu instalasi React Router npm React Router DOM, menggunakan komponen browser router untuk membungkus aplikasi, definisikan router dengan route dan switch. 4. Membuat navigasi antara halaman, menggunakan link atau navlink untuk navigasi antar halaman tanpa memuat ulang. Contoh, membuat navigasi antara halaman beranda, daftar produk, dan detail produk. Menggunakan pengelola rute dinamis, membuat rute dinamis menggunakan parameter di URL, misalnya produk ID, cara mengambil parameter dengan use params. 6. Protect router. Membatasi akses ke halaman tertentu hanya untuk pengguna yang sudah login. Implementasi Protect router dengan kondisi login di React. Kesimpulannya, yaitu React adalah library JavaScript yang mempermudah pembuatan aplikasi web interaktif dan dinamis melalui pendekatan berbasis komponen, mulai dari instalasi, konfigurasi, hingga membangun aplikasi sederhana seperti game dan daftar belanja. React memungkinkan pengelolaan state secara efisien dan pemecahan UI menjadi komponen yang dapat digunakan kembali. Fitur dalam tambahan seperti React Router memungkinkan navigasi antar halaman tanpa memuat ulang, menjadikan React pilihan ideal untuk membangun aplikasi modern dan modular, scalable, dan mudah dipelihara. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.